sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangatnya dalam belajar bahasa Arab. Sebentar dulu, saya absen dulu ya. Satu. Muhammad Ali. Hadir. Abdul Wafar. Hadir. Siti Mawfiroh. Nah. Ali Gufron. Ya. Ada semua ya? Baik. Jadi pada pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yang mana sekarang kita akan membahas tentang al-ibarah an-nawawiyah. Jadi sebelum itu kalian semua pernah dengar kata syukron? Pernah dengar? Ya, syukron itu artinya terima kasih. Syukron ini bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi sebenarnya kita sering atau banyak di sekitar kita ungkapan-ungkapan yang terkadang kita pahami, kita menggunakan bahasa Arab seperti itu. Jadi contohnya syukran di sini merupakan contoh ungkapan keseharian. Salah satu contoh ungkapan keseharian yang artinya adalah iya, terima kasih. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan mempelajari tentang ungkapan keseharian. Di sini Bapak akan mencantumkan 5 contoh ungkapan keseharian yang bisa kalian gunakan di aktivitas keseharian kalian. Ya. Di sini adalah 5 contoh ungkapan keseharian yang dapat kalian pakai di aktivitas kalian sehari-hari. Jadi ada 5. Ikuti ya. Syukron. Syukron. Sekali lagi. Syukron. Artinya apa? Maka terima kasih.
fadli. Sekali lagi, min fadli. Artinya apa? Ya, tolong. Yang terakhir itu ma'assalamah. Bisa? Ma'assalamah. Ulangi. Ma'assalamah. Ya, artinya selamat tinggal. Jadi ini 5 ungkapan yang bisa kalian gunakan di setiap harian kalian. Di sini ada syukron. Syukron ini digunakan kalau mau mengucapkan terima kasih. Misal Ali dikasih hadiah atau hadiah. Jadi Ali bilangnya iya syukron. Itu ya paham? Kedua, afwan. Afwan ini bisa dua. Bisa yang pertama karena untuk meminta maaf. Muhammad datang terlambat, maka Muhammad bilang sama bapak, afwan, gitu ya. Atau sama-sama jawaban dari terima kasih. Misal bapak bilang syukron ke Siti, ya. Jadi bapak bilang syukron ke Siti, jawabnya apa? Afwan. Jadi itu penggunaan kata afwan. Paham? Selanjutnya itu marhaban. Gimana penggunaan marhaban? Marhaban itu bisa kalian pakai kalau kalian pengen menyambut atau menyapa orang. Ya, jadi semisal Muhammad sama Ali, Muhammad ketemu Ali di jalan, maka Muhammad bilangnya marhaban, halo, atau assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, marhaban, halo. Jadi untuk menyapa marhaban bisa digunakan kalau untuk menyambut dan menyapa. Selanjutnya min fadli. Min fadli di sini bisa kalian gunakan kalau pengen minta tolong, ya. Jadi semisal Pak Ustadz juga tolong ambilin spidol. Jadi Pak Ustadz bilangnya min fadli ya akhi, gitu. Tolong saudaraku, tolong saudara. Paham ya? Ya, jadi min fadli digunakan kalau mau meminta tolong. Yang terakhir yaitu ma'assalamah. Ma'assalamah itu bisa digunakan kalau kalian pengen berpisah, ya, semisal pengen pulang. Kalau semisal di sekolah pengen pulang, bilangnya ma'assalamah, artinya selamat tinggal. Jadi nanti kalian ketika yang terakhir semisal pengen pulang, maka bilangnya kalau pakai bahasa Arab ma'assalamah. Jadi itu penggunaan 5 ungkapan ini dalam keseharian kita. Paham? Ya. Baik. Sudah paham ya? Jadi sudah jelas. Syukron itu digunakan kalau untuk terima kasih, afwan untuk minta maaf atau membalas terima kasih, marhaban dan seterusnya. Coba dipahami dulu. Ada yang nggak paham? Paham ya? Oke, karena semua yang udah paham, Bapak pengen nanya. Kalau semisal Pak Ustadz
Ya, Alif. Ya, marhaban. Jadi kalau untuk menyapa itu pakai marhaban. Selanjutnya yang lain. Ali nggak sengaja menjatuhin bukunya Muhammad. Maka Ali bilang ke Muhammad apa? Siapa yang bisa? Ya, Siti. Iya, benar. Afwan. Jadi afwan bisa untuk meminta maaf. Ya, bisa digunakan untuk meminta maaf atau bisa digunakan juga sama-sama. Kalau sama-sama semisal dari semisal Bapak mengatakan syukron ala imamikum, maka kalian jawabannya afwan. Paham ya? Ya. Jadi itu tentang ungkapan 5 ungkapan keseharian. Pertanyaan terakhir, kenapa kok kita harus belajar bahasa Arab? Kok nggak belajar bahasa Mandarin? Kenapa yuk? Menurut kalian kenapa? Kenapa kok kita di sini belajar bahasa Arab? Siapa yang bisa jawab? Ali, gimana menurut kamu nih? Oke, Muhammad. Ya, terus Siti. Berapa? Ya, sebagian udah bagus jawabannya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena belajar bahasa Arab itu bahasa agama Islam. Agama kita kan Islam. Kita kalau sholat pakai bahasa Arab. Jadinya kita harusnya belajar bahasa Arab. Seperti itu ya. Paham ya? Tentang ungkapan-ungkapan keseharian. Ya, kalau kiranya paham, mungkin hanya 5 ungkapan yang Bapak dapat ajarkan di sini. Kalian bisa sambil nyari-nyari ungkapan keseharian yang bisa kalian gunakan di aktivitas-aktivitas kalian setiap hari. Minggu depan kita lanjut ke pembahasan tentang profesi ya. Ya, siap? Ya, semoga tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mungkin hanya